Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita mau beribadah bersama-sama dalam ibadah kategorikal hari ini. Saya mengajak mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan menguduskan, menyucikan seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh layak menghampiri tahta Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku,
Engkau ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang dan berseru, pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Salam saudara, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali malam hari yang indah ini Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu kalau kami diberi kesempatan untuk memuji menyembah nama Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan boleh layak di hadapan-Mu. Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua telinga yang mendengarkan siaran ini. Dan biarlah kami semua boleh mendapat berkat rohani, berkat yang dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, malam hari ini kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberi tema pada saat ini, yaitu hidup dalam pengharapan, iman, dan kasih. Kita lihat di dalam pembacaan kita 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu
supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sekian jauh pembacaan kita. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita masih boleh diberi wejangan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, setiap manusia atau setiap manusia yang hidup di bumi ini tidak akan bebas dari persoalan hidup, kesusahan, penderitaan, aniaya, dan sebagainya. Saya dan saudara hari ini juga mempunyai masalah dan persoalan hidup yang berbeda-beda. Terkadang banyak orang menjadi putus asa dan hilang harapan dalam mengatasi semua masalah itu. Apalagi bila masalah tersebut datang bertubi-tubi. Contoh misalnya, orang karena kehilangan pekerjaan. Orang kalau kehilangan pekerjaan itu sangat sulit, saudara. Karena yang dihidupi adalah selain dirinya pribadinya adalah keluarganya. Bagaimana kalau dia kehilangan pekerjaan? Tentu satu penderitaan yang sangat luar biasa. Hal yang lain, karena sakit yang dikatakan tidak kunjung sembuh-sembuh. Ada begitu banyak orang yang putus asa menghadapi penyakit yang bertahun-tahun atau berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh. Dan kadang-kadang hilang pengharapan akan Tuhan. Dan kadang-kadang mereka kecewa kepada Tuhan karena penyakit yang sudah berbulan-bulan atau berminggu-minggu tidak pernah sembuh. Hal yang lain, mungkin karena kecelakaan kendaraan, sehingga orang meninggal dunia. Orang yang kita kasih kadang-kadang pergi secara tiba-tiba. Orang yang kita kasih kadang-kadang meninggalkan kita dengan keberadaan seperti ini, yaitu celaka. Siapa yang menginginkan celaka? Tentu tidak ada, saudara. Ada begitu banyak orang yang kehilangan karena kecelakaan. Mungkin kecelakaan di pesawat, mungkin kecelakaan mobil, mungkin kendaraan bermotor, dan apa saja. Semua orang bisa mengalami kecelakaan. Nah, semua itu orang bisa meninggalkan luka yang dalam di dalam hatinya. Saudara yang kekasih, menghadapi semua masalah di atas, kadang-kadang orang bisa berkata, aku susah, aku sangat susah, dan hidupku tidak ada gunanya lagi. Nah, saudara, dalam menghadapi masalah seperti atas, kadang-kadang orang bisa kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Kadang-kadang orang juga bisa kehilangan kasih terhadap sesamanya. Dan kadang-kadang orang bisa meninggalkan imannya, bahkan dia meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita sendiri yang mengalami hal di atas? Bagaimana kita akan menghadapinya? Dan bagaimana sikap iman kita kepada Tuhan? Kekasih Tuhan, seringkali kendala-kendala tersebut di atas bisa membuat kita kehilangan pengharapan, iman, dan kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan belajar dari kehidupan jemaat di Tesalonika tentang bagaimana mereka menghadapi situasi yang sama, tentang bagaimana reaksi dan sikap jemaat Tesalonika dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan yang mereka alami.
Bagaimana keadaan di Tesalonika setelah ditinggal oleh Rasul Paulus? Kita tahu bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang masih muda, yang sedang bertumbuh. Di sini Rasul Paulus dikatakan mengirimkan Timotius untuk melawat jemaat di Tesalonika. Karena Paulus tahu kalau dia meninggalkan jemaat di Tesalonika tanpa ada seorang pendamping, tentu itu akan sangat sulit dan sangat sulit dipantau oleh Rasul Paulus sendiri. Karena itu Paulus tahu sebagai jemaat yang masih muda atau yang masih baru, tentu mereka sangat membutuhkan pendampingan pastoral. Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kita tahu apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika dan orang-orang di Tesalonika pada umumnya adalah satu penderitaan yang luar biasa, aniaya yang luar biasa, di mana pada saat itu orang-orang Kristen sering dikejar-kejar dan bahkan mereka mau dibunuh. Itulah sebabnya Paulus sangat khawatir akan hal ini. Di sini Paulus ingin memberi kekuatan dan penghiburan kepada jemaat di Tesalonika. Nah, saudara, ketika Timotius yang diusut itu langsung melihat keberadaan jemaat di Tesalonika, ternyata hal yang menggembirakan ditemui oleh Timotius, yaitu bahwa jemaat di Tesalonika itu dikatakan tetap bertahan di dalam iman, dan mereka tetap bertumbuh dewasa di dalam iman mereka. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6. Nah, saudara, satu pertanyaan. Apa yang membuat jemaat di Tesalonika itu mampu bertahan di dalam penderitaan dan aniaya itu? Jawabnya adalah karena ada orang-orang yang setia yang berdoa syafaat untuk jemaat di Tesalonika. Dan siapakah orang-orang itu? Jawabnya adalah tak lain dari Rasul Paulus sendiri dan rekan-rekan sepelayanannya. Dikatakan mereka dengan sangat tekun berdoa supaya jemaat di Tesalonika dikuatkan imannya serta diberi kekuatan fisik dalam menjalani kehidupan yang serba mencekam dan penuh intimidasi, yaitu intimidasi dari orang-orang yang membenci kekristenan pada saat itu. Kekasih Tuhan, di sini kita bisa melihat betapa pentingnya doa syafaat bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Kekasih Tuhan, kalau kita cermati dari pembacaan kita kali ini, maka kita akan melihat ada 3 hal pokok yang menjadi doa dari Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Yang pertama adalah dikatakan Paulus berdoa agar iman mereka atau jemaat di Tesalonika itu semakin dewasa. Kita lihat tadi dalam pembacaan 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, ketika persoalan dan kesusahan hidup datang bertubi-tubi, maka sering yang diserang oleh iblis adalah iman seseorang. Dan ketika imannya goyah, maka segala sesuatu dapat dikendalikan oleh si jahat. Dan kita melihat bahwa doa syafaat yang sangat luar biasa dari Rasul Paulus dan rekan-rekannya itu terbukti bahwa jemaat Tesalonika bisa bertahan di dalam penderitaan. Dan Allah mengabulkan doa Rasul Paulus. Hal yang kedua yang didoakan oleh Rasul Paulus adalah Paulus berdoa agar Allah menjadikan mereka semakin bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih.
1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-12 berkata, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah, saudara, masa sulit adalah masa di mana orang-orang cenderung untuk mementingkan diri sendiri atau egois. Dan orang yang sedang mengalami penganiayaan itu seringkali menjadi berpusat pada dirinya sendiri. Kadang-kadang bersifat tertutup terhadap orang lain. Kasih terhadap sesama manusia biasanya itu menjadi hilang. Saudara, dan inilah yang sebetulnya ditakutkan oleh Rasul Paulus. Paulus dikatakan berdoa agar jemaat di Tesalonika tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Paulus dengan tekun berdoa agar jemaat di Tesalonika itu tetap memiliki kasih itu. Dan sungguh dikatakan Allah mengabulkan doa Paulus. Kita bisa lihat di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saudara bisa simak sendiri dan saudara bisa baca sendiri. Mari kita bandingkan dengan jemaat Efesus yang dikatakan kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, jemaat Tesalonika dikatakan mempraktekkan kasih seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang rela mati untuk umat manusia. Hal yang ketiga yang didoakan oleh Rasul Paulus adalah Paulus berdoa agar jemaat di Tesalonika itu tetap hidup dalam pengharapan. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13 dikatakan, dan kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus. Tuhan Yesus dengan Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, saudara, dalam hal pengajaran ini Rasul Paulus dikatakan sangat menekankan tentang pentingnya sebuah pengharapan. Itulah sebabnya dikatakan Paulus sangat khawatir akan keadaan jemaat di Tesalonika yang dia tinggalkan. Karena jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang masih muda dan perlu banyak mendengar ajaran-ajaran dari Rasul Paulus. Salah satu ajaran yang menguatkan hati jemaat di Tesalonika adalah ajaran mengenai hal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ternyata saudara, ajaran ini dikatakan mampu membuat orang-orang di Tesalonika tetap hidup bertahan di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di Tesalonika itu sangat rindu menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dikatakan mereka sangat rindu dapat berjumpa dengan Tuhan di awan-awan dan menikmati keindahan surga. Kekasih Tuhan, melalui doa syafaat Paulus dan rekan-rekannya, Tuhan memulihkan keadaan jemaat Tesalonika. Tuhan menguatkan iman mereka dan Tuhan menambahkan kasih yang sempurna dan Tuhan memberikan kemampuan untuk mereka sanggup bertekun di dalam pengharapan. Kehidupan kita sebagai anak jemaat Tuhan pada saat ini mungkin berada di tengah-tengah antara keadaan kedatangan Tuhan yang pertama dan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan di antara masa inilah Alkitab berkata bahwa manusia akan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah dan persoalan hidup. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah agar umat Tuhan bisa tampil dan keluar sebagai pemenang. Dan kita akan beroleh
mahkota kehidupan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada seluruh umat yang percaya kepadanya. Kekasih Tuhan, mari kita menghayati makna janji kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan, dan kita tidak perlu larut dalam kesusahan masa kini saja, tetapi kita akan lebih fokus, kita lebih tegar, dan memiliki pengharapan untuk bangkit dari keterpurukan. Jika kita hanya berfokus pada kesusahan kita pada saat ini, maka kita akan menjadi frustrasi dan kehilangan perspektif janji pemulihan Allah di masa depan. Kiranya firman ini, renungan ini bisa membuat kita semakin memiliki pengharapan, semakin memiliki kasih, dan semakin memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan hati kami. Kadang di tengah persoalan dan penderitaan hidup, seakan-akan kami kehilangan pengharapan kepadamu. Kami kehilangan kasih dan kami kehilangan iman kepadamu Tuhan. Dan kami tidak mau kehilangan semua ini Tuhan. Dan kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau sanggup memberikan kekuatan kepada kami, asalkan kami mau tetap berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Kiranya dapat menguatkan hati dan iman kami semakin teguh di hadapan-Mu, mengiring Engkau sampai kepada kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh mereka yang mendengarkan rekaman ini, dan biarlah mereka boleh diberkati dengan sukacita dan berlimpah. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, dan berkati seluruh apa yang mereka kerjakan. Dan terutama Engkau memberkati hidup rohani mereka, supaya mereka tetap teguh bertahan di dalam iman, kasih, dan pengharapan kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.